Penonton. Woi yang Jalan-jalan ke rumah Andin. cakep. Mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman, halo semua, halo. Ini nuansa ini ya sekarang ya, nuansa Lebaran ya. Lebaran. Pas kita upload dan ini puasa dan Lebaran. Iya, udah puasa udah mau akhir. Kita upload ini kapan ya? Pas Lebaran kan sih? Harusnya sih pas Lebaran sih. Pas Lebaran ya. Jadi ya kami segenap dari awal kita ngomong aja ya. Kami segenap Boys Sulaf ya. Iya. Mengucapkan selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan ya. Maafkan batin. Maafin kita ya kalau kita banyak salah ya. Jadi pokoknya berarti podcast ini kita bersih ya. Karena kan kita langsung clear semua. Iya, langsung clean kita. Pokoknya tidak ada kata kasar, tidak ada. Iya, benar-benar. Ini episode clean ya. Iya, kita bersih, kita bersih. PG-13. Iya, kita merayakan. Ya kita tidak merayakan Lebaran, tapi bisa dibilang kita ngerayakan Lebaran juga sebenarnya. Iya, karena kan ya sekitar kita. Iya benar, maksudnya gue juga tetangga-tetangga kan gue banyak yang muslim, teman-teman banyak yang muslim gitu. Gue sih paling kerasa tapi dulu waktu gue masih SD kan, dulu kan sebelum gue pindah ke SMA kan gue pindah. Waktu gue masih SD kan gue masih di kasar masih kayak komplek gitu kan rumahnya. Nah itu masih ngerasa tuh vibes puasa dan dekat-dekat ke Lebarannya. Gue juga, kayak gue dulu di sini gak tau sekarang udah gak ada sih. Kalau malam takbiran tuh masih suka keliling suka jeng-jeng gitu. Gue masih tuh dulu waktu gue SD tuh. Di komplek lu masih gitu. Sekarang tuh gue udah hampir gak pernah sih. Kayaknya mungkin kayak sejak Covid terus kan udah jarang tuh aktivitas di luar. Jadi Covid tuh tiba-tiba udah apa? udah nggak ngerayain lagi ya, lupa ya. Gara-gara Covid ya. Iya, gara-gara Covid. Parah nih Covid nih menghapuskan. Kita kan maksudnya kan kita pengen seneng-seneng gitu ya. Jadi terhalang gara-gara Covid. Parah. Tapi gue seneng sih. Lu seneng gak sih vibes lagi puasa dan Lebaran tersebut gitu? Semua hari raya sih selalu menemukan vibe seru aja sih. Pasti semua mau agama apapun, adat apapun pasti ada aja rasanya gitu. Bisa ngerasain semua gitu, kayak mau lagi Imlek kayak kemarin, terus kayak Lebaran, ntar Natalan, Paskah, whatever. Kayak dapat aja rasanya semua gitu. Pernah nggak coba? Ada beda-beda aja serunya gitu. Coba puasa gitu, pernah coba nggak? Gue gitu? pernah. Pasti penasaran dong sih. Penasaran. Hebat nih teman-teman yang gue harus jujur. Gue jujur aja ya, kalian teman-teman yang masih bener-bener. Iya, kami berdua kan tidak merayakan puasa. Yang bener-bener taat dengan puasa. Hebat kalian. Hebat. Kudus. Susah loh. Saya kuat setengah hari. Kok setengah hari? Iya. Tapi karena nggak sahur juga sih ya. Mungkin salah juga kali. Karena kan susah bangun jam 3. Itu hebat juga tuh. Bisa bangun jam 3 terus makan. Gue rookie mistake, man. Kenapa? Gue sahurnya pakai Indomie. Tapi itu terus jadi banyak loh yang begah gitu langsung sih kayak. Tapi banyak capek tau. gitu. Kan di iklan Indomie kan gitu. Kalau iklan Indomie bulan puasa gitu kan. Itu kan buat jualan. Lagi terus makan happy berkeluarga, terus kayak mie-nya bagus, itu ada telur, ada sayur. Di iklan Marjan sih ada naga, jadi kita iklan beran juga ada naga. Gak ada hubungannya ini. Aneh banget. Kan disuruh makan Indomie kalau mau buka puasa, sahur gitu. Kan orang-orang kebanyakan kalau bisa kan makan yang apa namanya bergizi biar bisa energinya kuat kan. Ya kuat buat seharian gitu. Kecuali kepepet ke Indomie kan. Iya tuh menurut apa aja tuh Bang? Apa aja tuh Bang Messi? Sini Jack. Sini dong. Apa tuh Bang Messi? Apa artinya Bang Messi? Ayo dong dibuka dong. Sambil Jackson googling kita lanjut lagi ya. Badan googling. Lu tuntut. Lagi lu sendiri sih Jack ngomong asal. Iya. Tanggung jawab. Ya makanya berarti tanggung jawab statementnya gitu. Iya gitu itu dia ceritanya. Gue nggak sahur sih, jadi mungkin ya udah pasti lapar lah, jam 12 udah pasti lapar. Tapi gue paling susah tuh minumnya sih. Minumnya, apalagi kalau misalnya lu aktivitas, lu sekolah gitu kan ngobrol pasti dong. Seret nggak sih? Belajar kan bikin pusing ya. Oh berarti salah pendidikan nih sekarang. Salah pendidikan sih. Nggak support orang puasa. Salah gitu. Salah itu sih kemen somethingnya. Bagus. Gak mau nyebut nama. Kemen something. Aman banget emang Molly. Kemen something kayaknya sih. Gak kuat gue jujur, tapi kalau cerita teman-teman gue yang puasa tuh kayak somehow kuat aja gitu. Iya. Bahkan teman gue yang mah gitu bisa kuat. Iya, hebat. Gak ngerti gue biasanya kalau sehari tuh mah kayak misalnya gak sarapan terus yang baru ini kerasa sakit. Udah latihan aja. Apa? Jarang makan kan. Malah pas puasa gampang ya. Iya bener. Oh gitu ya. Oh berarti kita harus berarti kita harus bawa dari mana?
Iya benar. Coba kali ya kita nggak makan kali ya. Tapi kan kalau puasa tuh bukan nggak makan sama sekali. Oh iya, kan iya bener. Berapa sih 12 jam? 12 jam. Pokoknya sampai Sih. maghrib aja. Sampai maghrib iya buka puasa. Iya. Dan di luar ya nyoba puasa ya kayak serunya lah kayak takjil tuh jajan-jajan itu kan seru tuh enak-enak itu tuh. Sore-sore itu jujur kan. Bagian favorit gue dari hari raya iya, ini. Hari raya puasa tuh kan kayak lu apa sih takjil aja kayak kolak gitu-gitu ya. Lu paling suka apa lu? Kolak gue suka banget. Kolak lu? Kolak pisang suka banget gue. Manis terus tapi kayak pas gitu loh manisnya, ngerti gak sih? Dan kalau emang katanya kan kalau misalnya lu buka puasa mereka dengan yang manis kan, karena ngasih energi gula kan, sebenarnya kan gitu kan biar nggak lemas. Baru muncul jokes kayak ya udah lihat senyuman aku aja. Lu nggak pernah denger gue sampai gitu nih kasih yang lebih smooth ya. Buka puasa tuh masih sama manis tahu. Ayo dah, yuk kapan bisa? Ya gitu. Sama kamu aja deh gitu kan. Oh gitu ya. Oh berarti mainnya gue kurang jauh kali ya. Ya kalau enggak ya apa tagi-tagi itu apa aja sih? Kayak sebenarnya kalau enggak kolak gitu-gitu ya jajanan aja sebenarnya kan. Apa sih kayak jajanan snack itu loh. Gue cari nih kue kering gitu. Biar kita tidak itu. Oh ya biar apa tuh Bang? Vitamin Indomie. Ini balik lagi ke vitamin Indomie ya. Apa Jack? Yang kenceng Jack. Apa? Vitamin A. B1. B6. B minor. C minor, ke D, ke C lagi. Itu dari mana Jack sumbernya biar kita kasih tahu. Oh, ada. Bagus. Jackson berarti bisa bertanggung jawab statement. Iya, nice. Tadi apa lu bilang apa? Oh iya, lu tadi suka kolak apa? Kolak pisang. Emang pisang ada kolak apa lagi sih? Biji salak ada. Oh iya biji salak juga enak sih. Gue lebih suka biji salak kalau bisa kolak dah. Gue tapi suka pisang, kolak pisang. Jadi menurut gue tim kolak pisang ya guys. Kan kita nggak boleh, ini kan masa perdamaian. Kita harus masa perdamaian. Nggak boleh ada banter. Kalau gue kayaknya sukanya sebuah tuh kayak. Oh seger sih. Seger, gue suka kalau misalnya gitu ya. Sukanya seger justru. Apalagi kalau misalnya kan kalau belum puasa biasanya kan lagi summer gitu ya, panas-panas gitu ya. Ah, itu dia. Seger tuh. Pokoknya yang berbau es-esan tuh gue seneng tuh. Iya, apalagi panas-panas harian gitu kan. Seger rasanya. Es-esan kayak pakai timun atau es blewa gitu kan. Pakai timun ya? Ada es timun masih es timun. Bilang es timun ya? Iya. Enggak tahu tuh. Es campur nih gue tahu kan Google nih. Google. Gue sampai begini sambil nge-scroll. Iya, enggak apa-apa. Biar kredibel semua. Puding-pudingan. Iya sih. Enak, men. Enak. Terus ya selain takjil ya kayak gini nih. Ini kan kurma kan, ini kan pasti tahu kurma ya. Ini kurma gue juga suka nih. Gue dikirim-kirim biasanya sama teman-teman bokap gitu. Gue tidak terlalu biasa gue sama kurma. Tidak terlalu manis suka itu. Kurma tuh manisnya apa sih? Maksudnya natural atau enggak sih? Natural harusnya. Natural dari asli. Harusnya. Oh gitu. Korek asli if I'm wrong. Ini enak loh, Mbak. Biji enggak dimakan? Hah? Emang enggak dimakan bijinya? Gue nih beneran. Enggak dong. Oh enggak. Ntar tumbuh pohon kurma. Bercanda anak kecil dulu. Takut anak kecil biji semangka gitu. Ini enak juga nih kurma, gue seneng nih. Salah satu yang gue suka. Terus kalau misalnya udah masuk lebaran, kalau masalah ngomongin makanan, kayak kue lebaran, hampers gitu loh. Itu justru gue kurang cocok. Gue tidak suka yang terlalu kering gitu loh. Kue kering kan biasanya kan kue lebaran kue kering kan. Kayak putri salju, nastar. Nah itu gue kurang cocok sama gue. Gue kalau nastar senengnya nggak bisa banyak karena nastar kan nanas dulu ya, suka biasanya kan. Terus karena kalau kebanyakan seret, nanas kan agak seret kan. Iya. Ini gue kayaknya ngecap di mic. Maaf ya guys ya. ASMR. ASMR ya. Tadi apa mana ya? Tadi snack lebaran. Putri salju gue suka. Ya. Tahu kan lu? Tahu. Gue kebayang kok semua hampers itu, cuman gue kurang cocok aja. Karena emang tidak suka kue kering gua. Udah suka kue kering? Iya. Sukanya kue basah. yang lembut gitu kan. Yang agak bateri banget gitu loh. Banyak sih kue lebaran, cuman gue tuh lupa namanya. Google lagi. Harusnya ada bintang tamunya. Harusnya ada bintang tamunya guys, cuman bisa bantu ceritain gitu ya. Iya, tapi kita bakal ceritain dari perspektif yang non aja sih. Nah, ngomong-ngomong gitu berarti apa kayak kasarnya lu pernah nggak? Kalau gue pernah nih soalnya.
lu lupa gitu lagi puasa, terus kayak lu jadi orang yang paling tidak sensitif di circle Karena gitu. saya minta maaf pada teman-teman saya dulu ya. Ya gue minta maaf sih, gue tidak se-aware itu sampai. Biasanya kayak ngata pas udah kejadian tuh, misal Iya. minum gitu. Sorry, sorry ya gitu. Kayak minum-minum kayak sehari-hari aja gak kerasa kan? Iya nggak kerasa. Kok nggak kayak nawarin gitu. Nawarin. Mau nggak gitu. Puasa gue puasa. Oh Iya puasa ya. Di kuliah sering tuh. Di kuliah ya. Ya, di kuliah kan udah macam-macam kan teman-teman gue. Kalau di sekolah nggak terlalu banyak gitu. Tapi sering terjadi. Juga lagi. Gitu. Gue di luar teman-teman ya, gue juga ada keluarga yang muslim juga. Oh gitu. Merayakan puasa, merayakan lebaran, iya. Kayak saudaranya nenek gue lah, kok nggak adik kakaknya gitu. Adiknya nenek gue tuh muslim semua dua-duanya. Jadi dulu tuh waktu ya zaman nenek gue masih hidup lah, kita suka pas lebaran kita kesana ke rumahnya di daerah Jakarta Timur. Kita rame-rame nih keluarga gue terus sama keluarga tante gue sama nenek kakek gue kesana. Bener-bener ya udah datang apa sih bilangnya, ya udah saling ngucapin aja, terus udah ngumpul ngobrol makan bareng kayak gitu. Biasanya masakannya itu tuh yang khas tuh kan, opor, ketupat, kayak gitu-gitu. Jadi masaknya tuh enak tuh. Pak, saudaranya yang gue masak enak banget. Opor, ketupat sama ada waktu itu gue pernah dimasakin, gue nggak tahu ini khas lebaran apa bukan, cuman waktu itu dimasakin rendang ayam, daging ayam tapi direndang gitu. Enak banget itu. Enak banget itu. Ngaco tuh. Ingat gua. Makanya pakai ketupat terus kayak balado kentang gitu kan, kentang balado gitu-gitu. Enak banget itu. Menarik sih kalau enggak pernah. Iya, enggak pernah dengar ya. Ya maksudnya bukan khas, gua tau kayak bukan khas daerah, emang kayaknya ini yang gue yang satu yang ini tuh senang masak ya, senang nyoba-nyoba terus explore gitu ya. Itu tuh yang momen-momen itu sih menyenangkan. Dan kadang sebaliknya kalau kita Natalan, mereka juga datang ke sini. Ya udah terus udah ngumpul-ngumpul aja. Masaknya rendang juga. Iya lagi kayaknya. Kayaknya lupa. Kalau enggak nenek, biasa tuan rumahnya yang masakin kayak nenek. Nenek gue di sini masakin. Kan Jawa kan masak gudeg gitu. Karena kalau Natal kan kayaknya enggak ada ini ya. Enggak ada khas Natal gimana sih? Ya enggak ada kan. Enggak ada kayak opor, enggak ada kayak ketupat gitu kan. Enggak ada. Iya. Ya gitulah. Jadi berwarna lah keluarga gue, lumayan ngerasain dua-duanya gitu. Gitu sih. Ngomong-ngomong makanan lagi sih, emang bener sih makanan waktu lebaran tuh enak banget. Tapi kenapa yang di otak gue tuh tidak yang gurih-gurih, tapi gue ingetnya manis-manis gitu loh. Kalau apa? Makanan buka puasa apa lebaran? Lebaran tuh gue ingetnya marjan, gue makan iklan. Oh iya, kenapa sih marjan selalu? Karena kan kalau puasa selalu dibilang ini ya berbuka dengan yang manis. Wah. Itu berarti mereka yang bikin tuh ya? Nggak tahu ya. Trendsetter gitu mereka ya? Itu bukan ya? Jadi marketing ya? Iya. Marketing marjan ya? Cuma yaudah bawa sampai sekarang. Karena saking lamanya udah seolah-olah jadi sehari-hari gitu. Kan sirup ya kalau dia Iya. pas snack gitu. Berbuka dengan yang asin gitu. Berbuka dengan yang nggak terlalu berat tapi asin gitu ya. Apa jangan-jangan itu marketing marjan dari dulu gitu yang jadinya Nempel. Tiap lebaran kan jadi iya. Tapi gue selalu dijelasin sama temen gue biar perutnya siap gitu loh, karena perutnya kosong dari berjam-jam kan. Kosong berjam-jam jadi Jadi makan manis dikit. biar nggak kaget gitu langsung makanan berat gitu. Oh bisa sih kayak gitu. Ya baik lagi sebenarnya kalau lu pikir secara sains kan gula kan ngasih energi gitu kan. Lu kan sehari-hari nggak ada intake gula, lemes mungkin gitu kali. Kalau diarah-arahin ya gitu. Cuman kalau istilah berbuka dengan yang manis itu apakah dari marjan gitu bener. Dari marjan sih kayaknya sih. Ini kalau teman-teman yang tahu boleh ya. Iya. Enlighten us gitu. Kayak tapi bisa aja loh. Kan kayak teh botol kan suka bikin lu kan apapun makanannya, minumannya marjan. Iya. kalau puasa marjan. Kalau puasa minumnya marjan. Kalau puasa nggak minum. Oh iya. Kalau buka puasa minumnya. Kalau buka puasa kalau sahur gitu. Sahur marjan. Iya, ribet bikin ya. Kalau sahur kan lu ngantuk-ngantuk kayaknya ada-ada aja. Iya kan, ada-adanya aja kan sebenarnya. Iya, tapi kayak marjan. Kenapa marjan identik dengan lebaran? Iya karena Ngumpul keluarga gitu kali ya. Iya, karena dan lebaran kan ngumpul gitu. Karena mungkin salah satu takjil yang paling gampang dibuat kan kayak es buah gitu kan. Kan itu kan paling gampang kan pakai sirup langsung kan. Nah, Iya. Dari situ tuh marketingnya marjan tuh. Nah menurut gue jadi sebuah USP di mana kalau misalnya
Ayo lanjut. Gue udah invested nih. Kayak gue udah mau chipin nih. Tapi bener sih kayaknya karena kan kalau identiknya lebaran kan mudik, terus ngumpul keluarga. Jadi kalau Marjan kan satu botol tuh buat keluarga tuh kan. Iya, bikin terus diteko terus dituang-tuang gitu. Kayak lu satu baskom langsung bisa dicampur kan langsung habis. Kan nggak mungkin Nutrisari kan, Nutrisari nggak bikin lebaran. Iya, Nutrisari kan buat ribet kan sasetan kayak satu. Nggak coba nongkrong. Dibanding Marjan. Nggak, tapi nggak apple to apple sih. Iya susah bukan sih kok sirup soalnya Nutrisari. Karena sasetan juga gitu kan. Iya. Karena udah satu porsi nih. Oh iya ada dulu yang botol kan? Yang botol. Oh, iya sih. Ingat nggak lu? Iya, gue tahu. Lu lebih suka Nutrisari dibanding sirup Marjan. Balik lagi ya guys. Nggak apa-apa juga. Lebaran. Suka nggak vibe-nya? Suka lah. Di kota metropolitan ini. Kalau yang karena gue nggak sesering itu mudik kan. Maksudnya dulu lah beberapa kali. Jadi kalau saat mudik kan Jakarta sepi ya. Wah. Kalau dulu ada meme-nya inget nggak? Kalau dulu tuh zamannya sepi banget ada orang main bola di tol gitu. Duduk men, ada yang orang duduk nongkrong di tol loh di tol dalam kota kan. Bundaran HI yang biasanya macet banget gitu. Iya salah lu nggak lihat hari itu lagi CFD sebenarnya. Oh gitu. Atau siapa tahu lagi lebaran tapi lagi CFD juga. CFD-nya di kampung masing-masing dong gitu. Iya dong. Tapi ya trafiknya jadi lancar karena pada pulang kampung kan. Apalagi terus liburan seminggu kan. Wah gila itu seminggu seru sih. Iya. Tapi gue jarang mudik, gue nggak sesering itu dulu lah. Gue mudik ke Jogja kan. Orang Jogja. Si baru kenal sama gue. Tapi lu gak pernah gitu kayak ikut-ikutan mudik gitu, ngerasain mudik? Lebih bukan mudik sih, jalan-jalan sih. Karena kan biasanya kalau sama orang tua kan kosongnya pas lebaran tuh libur bisa. Ya, pada nggak kerja kan? Pada nggak kerja. Jadi gue kadang ya karena mereka liburannya bisa di situ doang, gue ikut tuh harus mudik tuh. Jadi gue ngerasain tuh ke kampung lo di enggak mudik pasti kayak gue ikut gue jalan-jalan tapi jadinya ikut arus mudik kan. Jadi gue ngerasain tuh macet-macetnya tuh. Nah kalau misalnya jalan-jalan gitu kebalik biasanya. Jadi pas arus mulai mudik ke kampung, gue udah pulang ke Jakarta. Jadi kayak ngelawan gitu. Nah. Jalan duluan gue. Nah iya. Berapa hari sebelumnya gitu. Sekarang udah nggak bisa tuh. Soalnya udah kayak 200 juta orang juga. Kayak semua orang udah kepikiran gitu sih. Ntar malah harus mudik kesannya malah sepi ya. Semua orang mudiknya duluan. Iya, kayak tahun lalu gue ke Surabaya jalan-jalan kan ya, ikut arus mudik. Justru pas hari mudik yang dibilang rame itu nggak seramai itu, bahkan yang sebelumnya yang lebih rame. Kalau hari H Lebaran, bukan hari Lebaran, maksudnya hari yang dikatakan bakal harus mudik nih. Iya. Malah nggak rame. Malah lancar. Oh gitu. Karena pada ramenya di sebelum. Karena orang sama pikirannya kan, pengen hindarin arus mudik ya. Iya, jadi kayak pergi sebelumnya gitu kan. Iya. Kayak tapi kalau hari Lebarannya pasti sepi kan, orang ya berada di rumah saudara masing-masing. Tapi untung sih udah ada tol Trans Jawa itu, jadi bikin lebih cepat ini. Lebih cepat anjir. Lebih cepat gila. Enggak apa-apa kan namanya juga. Kan kita minta maaf lagi aja kan minta masih. Maaf guys. Maaf ya. Ya kan ekspresi doang kan gunanya ekspresi. Gue sapuin lu slow. Ya karena gue udah nggak pernah ngerasain mudik di era masa-masa mudik ada tol ini sih. Oh gitu. Emang beda ya? Lu ngerasain? Lebih cepat dan karena jalannya juga luas sih. Jadi kayak macetnya tuh tidak macet merayap sampai berhenti banget gitu loh. Yang sampai apa tuh dulu di mana? Brexit. Nah, baru gue nyari itu tadi. Brebes exit. Bukan Britain exit. Itu kan sampai panjang gitu kan. Itu gila tuh dulu. Gue udah diberitakan pakai helikopter, drone ya, helikopter. Ngeliat tuh kayak panjang terus berhenti. Udah enggak segitunya maksudnya. Iya, apalagi ada kontraflow kan. Nah, ini kan di era presiden sekarang itu. Di revolusi. Jadi menurut tuh di rezim ini bagus gitu. Menurut gue sih sudah improvement banget sih buat itu tergantung presidennya nggak sih kayak gitu menurut lo? Menurut gue tergantung perencanaan 20 tahunnya itu sih yang sudah direncanakan dari parlemennya. Gila. Iya, oke bagus.
Aman. Iya. Terus selain apa sih biasanya diajak dengan saat lebaran ya? Selain makanan-makanan. Oh iya, hampers. Lu sering dapat hampers gak? Sering sih, dibilang sering sih enggak kan, setahun sekali lebaran ya. Ya maksud gua satu kayaknya adalah 1-2 adalah. Di tahun itu langsung kayak dapat banyak gitu loh di hari banyak. itu. Gua 1-2 lah, paling banyak tuh 2. Ah, itu sistemnya kayak Valentine enggak? Lu janjian. Lu kasih gue ya gitu. Kalau sama temen kayak zaman sekarang gitu ya. Tukeran ya. Lu dikasih sama orang nih. Kan aduh masa enggak kasih balik. Enggak enak jadinya kan. Muncul-munculnya kayak gitu tuh. Dia perasaan enggak enak itu. Oh. Tapi kalau gue sih kalau dari teman-teman bokap sih pasti kayak ada aja ngasih. Kok enggak dari keluarga, malah keluarga gue yang tadi itu suka ngasih. Teman-teman enggak? Teman-teman ada aja. Soalnya bener gue liat tuh yang kayak udah mulai kayak teman-teman ngasih hampers gitu loh. Karena hampers sekarang kan sangat modern gitu kayak desainnya gitu ya. Tahu enggak sih lu kayak? Banyak kan. Udah banyak yang dari all shop tuh lu bisa beli templatean gitu udah kotaknya keren. Terus aja isinya ya putri salju, kue ini tuh gitu. Kalau dulu kan hampers apa sih kayak keranjang gitu terus plastik, isi marjan, koko crunch, apa sama biskuit, ini apa sih buah. Biskuit apa yang kata ada gambarnya orang Inggris itu? Del Monte ya? Del Monte saus. Yang kaleng itu kan? Iya, kaleng. Yang jokesnya kalau dibuka isi cepet jahit gitu. Isi jahitan. Bukan kongguan lagi apa? Kongguan kan kotak. Tapi jarang. Jarang biasanya yang orang Inggris itu. Monde butter cookies. Monde butter itu cookies. dia. Lagi googling kan lu? Kalah cepet lo sama gue. Gue lagi nyarinya lagi. Oh, iya. Dia lagi Monde. nyari. Nah, makanya gue ingat Del Monte tadi kan mirip-mirip kan gitu. Gue suka yang ada gulanya yang itu. Itu banyak macam-macam tuh. Itu gula enak sih yang ada gula. Yang bulat gini terus ada gula di atas gitu. Iya, itu paling cepet habis tuh biasanya. Iya, apalagi kalau lagi kumpul keluarga tuh. Makan anak kecil biasanya. Iya. Saudara-saudara lu yang bocah-bocah tuh Iya, pasti enggak ada tuh yang mau yang cuman plain yang kering itu enggak ada yang mau tuh pasti. Iya, benar. Ada aja lah, cuman ya besoknya udah jadi tempat jahit lah. Alat jahit. Karena yang di video kayak ada orang ketemu kaleng itu Oh. buka beneran Woi, what the hell gitu. Bingung ya. beneran ku biskuit isinya. Mama. Iya, mama. Iya, aku tahu. Dia kan apa baju apa sobek kan. Oh, I get sweet. The heck? Mama, what's going on? Itu yang bener gitu anjir. Keren itu jokes bagus tuh. Nice jokes. Iya, hampers ya kalau sama temen ya ngasih kan. Ntar gue kirim ya gitu. Gue nggak pernah sih kayak kirim hampers ya. Pernah gue beli di all shop gitu. Sekarang banyak kayak lu kayaknya baker gitu suka edisi lebaran suka bikin biasa itu kadang tuh di IG gitu, pesan di IG gitu. Ntar langsung dikirim ke alamat tujuan kayak gitu lah. Waktu lebaran tuh ada kayak promo-promo diskon gitu nggak sih? Kayak kayak kemerdekaan itu? Ada jelas banyak ya diskon lebaran. Semua hari raya mah pasti ada diskonnya. Ya maksudnya kayak kan kalau misalnya apa namanya kemerdekaan kan kayak antara sesuai tahunnya atau kayak 17%. Misalnya sekarang 13%. Kalau lebaran kayaknya langsung nggak ada. Kalau misalnya ulang tahun Indonesia yang keberapa gitu kan? Iya, berarti kan 77 misalnya, terus 77% gitu kan? Iya. Tapi nggak mungkin. Tapi 77% balik modal yang nutupnya gimana? Nggak mungkin. Tapi kayak nggak, kalau lebaran kayak berapa aja? Kalau lebaran kan dari, sale gitu. Dari apa namanya kan lebaran awal tahun kan 400-an gitu kan. Berarti 1400 Hijriah. Iya, berarti sekarang udah 1600 tahun lebih. Berarti diskonnya 1000. Kasih duit. Lo beli barang dikasih duit gitu. Ya mungkin aja terserah ya. Charity project gitu. Passion project ya. Weh, internal banget passion project. Ya enggak, ya diskon mah semua hari raya pasti ada lo, mau Natal, mau apa, HUT RI, kemerdekaan gitu. Tapi gue dengar tetap ada ya apa sih namanya kultur di mana lebaran harus baju baru juga gak sih? Sama kayak ini Chinese kalau New Year. THR. Ah, itu dia THR. Itu kan kalau dari tempat kerja biasanya kan. Kalau misalnya anak-anak kan sukanya hampersan. Kalau udah kerja tuh THR-nya. THR. Iya. Nah, tahu enggak kepanjangannya THR apa? Tar kasih gue ya. Langsung enggak tahu lu. Enggak tahu gue soalnya. Tanya aja deh. Lu enggak tahu juga? Tahu. Apa deh? Tunjangan. Tunjangan? HR. HR. Oh, gitu. Bener lagi. Kenapa gua gak kepikiran ya? HR tuh nama orang HR. Iya, HR gitu. buat HR kan maksudnya. Oh, buat HR ya, buat human resource ya. Nah, itu tuh yang tunjangan hari raya, tunjangan hari teman-teman gue yang udah mulai kerja tuh udah itu tuh yang ditunggu-tunggu tuh. Ya, biasanya kan bonusnya macam-macam, ada yang bisa 2 kali lipat. Bisa hitungannya bisa kayak 1 sampai 2 kali gaji gitu loh kadang. Iya. Emang kayak gitu kan. Sebenarnya bukan ada ininya ya. Ada aturannya ya maksudnya. 1 kali gaji,
Satu kali gaji. Ada juga yang suwe. Apa tuh? Dipecat sebelum lebaran. Bisa jadi kena lay off duluan gitu ya. Biar nggak keluar banyak. Biar nggak keluar. Kasian. Katos. Jahat tuh kalau kayak gitu tuh. Atau resignnya nunggu THR ya. Nunggu dulu ya, jadi kayak begitu udah dapet THR, one more notice. Iya. Anjir lu, pinter lu gitu. Iya benar bagi-bagi duit, tapi biasanya tuh dari tempat kerja doang kan, bukan dari rumah. Terus kayak lu dari bapak lu ngasih ke anak gitu, enggak gitu kan? Enggak gitu sih. Kan namanya itu buat tunjangan. Tapi biasanya udah jadi jadi bercandaan jadinya kayak THR dong, THR gitu. Tapi sekarang udah bukan di apa namanya itu dipusatkan di kantor lagi sih kayak kalau misalnya ada pekerjaan semua bentuk pekerjaan tuh ada pasti bentuk THR-nya. Bercandainnya THR gitu kan. Tapi akhirnya jadi ya kasarnya minta THR. Iya, itu jadi culture sebenarnya. Iya, jadi culture dari awalnya kan buat nambahin gaji tapi jadi bonus atau dia bener tuh. Bonus hari raya gitu. Iya benar. Iya, gua enggak kepikiran tadi THR bener juga. Apalagi yang identik dengan lebaran ya. Bermaaf-maafan itself sih yang itu sih esensinya ya. Esensinya bahkan itu pun makin lama kesini udah jadi adat Indonesia gitu, jadi kayak semua orang pada saat itu jadi ya saling mohon maaf lahir batin ya gitu. Iya. Jadi gak sih? Seakan-akan tuh kayak hari itu tuh reset dosa. Kan udah minta maaf. Enggak juga, maksudnya kan itu momen gue nangkapnya aja ya, mungkin karena momen yang tepat karena lu lagi ngumpul keluarga, lagi mudik. Terus ya sekalian ketemu, udah lama gak ketemu kan, selama ini gak ketemu, gak komunikasi, maaf-maafan ya gitu. Kayaknya mungkin gitu ya. Gue seneng sih, itu maksudnya kayak itu kan positif lah gitu. Bahkan kayak orang yang kayak tidak, kayak kasarnya hubungannya tidak baik, kayak waktu lebaran pun masih mau gitu. Ya udah kayak, ya udah maafin gue juga ya gitu kan. Rasanya heartwarming sih momen-momen itu ya. Asik. Bermaaf-maafan itu. Itu sih emang intinya kan. Iya. Makanya apa sih biasanya kalau misalnya lebaran kan mohon maaf lahir dan batin kan. Iya. Itu apanya sih hitungannya? Itu bahas mau gue bukan apa? Apa? Di kepala lu apa? Tagline. kayak tagline gitu ya. Tapi kayak intinya mungkin ya. Iya, ucapannya. Kayak gongsi faca gitu mungkin kali aja kayak gitulah. Minal aidin wal faizin gitu kan. Iya. Merry Christmas. Kalau Natal enggak ada ini Merry Christmas doang ya. Iya. Ya kayak gitu sih benar sih. Ya, apa lagi ya yang identik dengan lebaran? Apa ya yang dengan bentar, lebaran? Gue punya pertanyaan. Mudik itu berarti tradisi Indonesia doang gak sih? Apakah di negara lain yang merayakan lebaran juga ada mudik gitu? Pernah tahu info nggak kayak gitu? Banyak perantau. Cuma bener juga sih. Nama mudik itu cuma di Indonesia doang. Kata mudik itu kan apa? Sebuah singkatan kah? Sebuah bahasa apakah? Bahasa Jawa? Buka Google Jack, ayo Jack. Jackson tim riset. Iya Jack, bagus. R&D. Karena sebenarnya risetnya sebelum syuting harusnya. Iya. Bunuh durasi aja ini. Iya. Intinya biar ketemu. Oh bener kan ini kayak harus bermaaf-maafan sama keluarga kan. Tapi karena kita perantau, banyak mungkin di kota-kota ini banyak yang perantau. Iya, karena kita kan kerjanya selalu perantauan kan. Banyak perantauan ke kota-kota besar. Jadi pas balik mungkin jadi sebuah kultur kali mudik. Mungkin ya kebiasaan. Cemio ya guys. Iya sih. Biar ngumpul di satu tempat di rumah nenek gitu. Iya, soalnya bisa paling tuanya kan, nenek masih ada gitu biasanya. Iya, kayak gitu sih bener sih. Di perantauan bener. Oh, ada singkatan. Ternyata mudik itu singkatan. Nah, ini info. Apa tuh mudik kepanjangannya? Apa, Jack? Baca judul dulu. Baca headline dong nih. Ada nih. Apa tuh, Jack? Oh, masih dibaca, oke. Sambil menunggu kali ya. lagi. Kurma itu hitungannya makanan khas atau takjil? Enggak, makanan khas. Makanan khas. Kan dari Arab kan? Ya kan? Buah dari Arab. Berarti ini semua importan nih? Enggak bisa tumbuh di... Gue nggak tahu. Gue nggak bisa ngembang. Tapi ya identiknya gitulah. Kurma tuh bahasa Inggrisnya raisins bukan sih? Bukan ya? Raisin kan kismis kan? Oh, kismis. Oh, sorry. Kurma aja nggak sih? Jack. Mudik dulu. Mudik. Sejarawan J.J. Rizal menyatakan apa arti istilah mudik berasal dari kata menuju udik. Menuju kampung. Mudik kan kampung kan? Itu dia. Berarti emang cuma di Indo doang atau enggak? Atau kampung tuh sebagai Soalnya ini dari Indonesia. Cuma ini belum ada kepastian benar enggak artinya.
Berarti bisa dibilang kayaknya memang itu dibuat di Indonesia nggak sih? Iya, maksudnya jadi biasa Indonesia sebenarnya. Tapi sebenarnya kan kalau culture lu ngumpul ketemu orang tua tuh kan lu mau apapun pasti kayak orang tua lu suka kayak kapan pulang kayak gitu-gitu kan kayak sini mampir ke rumah kan lu kadang aduh kayak kangen nih ketemu orang tua pengen pulang. Apalagi kan kita emang kita emang sudah diajarkan harus berbakti sama orang tua kan. Iya, terus kayak ada momennya saat lu udah lama kerja sendiri kayaknya udah nyempetin pulang gitu kan. Momennya pas lebaran kan pasti libur tanggal merah lama terus ya ada lu bermaaf-maafannya juga. Ya udah sekalian di satu hari itu gitu loh. Kayaknya sejarahnya itu ya mungkin ya. Oke, teman-teman boleh kalian dibenerin kali ya. Tapi ya mungkin nangkap gitu. Mudik itu artinya apa dan apakah benar apa? Lu gak percaya riset Jackson? Spekulasi kita. Ya gue mau ngajak interaksi sama penonton aja buat di Reels. Oh buat tadi potongan Reels aja? Iya potongan Reels gue. Lu kemarin ngatain kalau gue patah-patahin. Iya. Sekarang gue bikin loh buat shorts lo kita. Anjir bener lagi. Dates. Tanggal. Iya, tulisannya pacar. Ngapel. Dates kan? Dates fruit. Bener kan dates? Oh iya, apakah ini ada buah dates tapi apa nih gambar apa? Oh iya bener dates. Dates. Oh. Date palm. Nice. Dari buahnya bentuknya kayak buah palem gitu. Pohonnya. Nice. Kayak pohon palem. Itu yang kering atau bukan? Kering ya? Kering sih. Iya kering sih. Itu gua dikasihnya yang masih basah. Oh yang masih fresh tuh berarti ya? Mungkin baru dipetik gitu ya. Beda kayaknya lebih juicy deh. Lebih juicy sih. Ini soalnya kan udah di package gitu soalnya kan, terus di shipping pasti kering sih. Iya mungkin makanya biar harganya lebih terjangkau kali ya. Itu gue tahu fun fact kalau kurma ya. Katanya kalau lu makan kurma tuh harus ganjil. Pernah dengar gak? Itu kalau temen gue bilang sunnah Nabi itu, sunnah Rasul. Karena pada zaman Nabi makan kurma tuh ganjil. Gue alasannya gue nggak tahu sih. Oke. Okay. Teman-teman boleh ya. Sambil gue googling ya, gue confirm ya. Ini kayak judulnya adalah Dua Arang Nonis. Belajar bersama. Nah, nih makan kurma. Jumlah buah kurma yang dianjurkan untuk dikonsumsi sesuai sunnah Nabi adalah 1, 3, 5 dan bilangan ganjil seterusnya. Oh gitu. Mungkin ini bahkan dalam riwayat hadis dijelaskan gitu adalah di hadisnya mungkin dijelaskan juga. Iya. Tuh. Keren sih. Harus ganjil. Ya. Jadi gue berapa? Oh gitu. Ya oke. Berapa ya tadi? Dia punya 5. Satu makan satu. Lu 4 men, satu lagi. Satu lagi. Kita udah berapa durasi aja? Tapi kayaknya lu suka banget sama kurma ya? Enak sih, jujur. Tapi karena ini gue Jackson pernah bilang yang fresh, gue jadi penasaran rasa yang fresh gimana? Gue belum pernah sih. Ini berarti lebih juicy kan? Iya, lebih terang juga. Enak sih. Emang lu gak suka ya? Maksudnya bukan gak suka kayak gak suka gue ya? Iya. Gue gak enak loh. Manis aja. Ya udahlah ya, maksud gue kayak kayaknya sudah habis ya seputar kayak udah sih. Vibe lebaran, vibe puasa. Semoga teman-teman yang menonton ini sambil puasa ya semoga. Udah lebaran, udah gak puasa ya? Iya. Iya, kita upload kan lebaran. Iya. Iya. Makanya ya baik lagi kita ucapin lagi ya minal aidin wal faizin ya buat teman-teman. Iya, minal aidin. Saya mohon maaf lahir batin. Ya titip salam buat keluarga-keluarga di rumah. Have a nice holiday. Ya. Semoga bisa menjadi berkat. Jadi berkah apapun ya berkah pokoknya. Ya. Baik-baiklah semua yang baik-baik bisa didalamin lah. Oke. Sip. Kita pamit ya. Ya. Bye guys. Oke, say bye-bye. Thank you.